Mungkin saya akan menjelaskan tentang eh, penggunaan modal dalam request for atau request permintaan. Nah, sebelumnya kita introduksi dulu, kita mengerti dulu apa yang itu modal dalam bentuk permintaan. Nah, sebelumnya sih apa sih itu modal? Nah, modal adalah kata kerja bantu yang memberikan makna tambahan pada kata kerja utama. Nah, mereka ini digunakan untuk menyatakan kemungkinan, keharusan, izin, dan permintaan. Nah, kenapa sih kita harus butuh modal ini dalam permintaan? Nah, yang pertama ini modal ini akan membantu kita dalam yang pertama itu adalah untuk menanyakan lebih sopan, lalu yang kedua dapat memberikan atau offering help, atau memberikan bantuan secara baik. Nah, yang ketiga adalah soundnya respectful atau bisa dibilang sangat sangat baik, especially informal situation atau dalam situasi yang formal. Nah, tanpa modal sendiri, ini kita bisa lihat sendiri ya. Uh, ini yang saya silang, itu give me your book. Ini terlihat lebih seperti menyuruh, bukan untuk minta seperti itu. Nah, yang betulnya adalah seperti ini. Could you give me your book? Nah, ini lebih sopan. Ini ada beberapa contohnya juga, yaitu can you help me with this assignment atau apakah Anda bisa membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Dan yang kedua adalah would you mind lending me a pen? Apakah Anda keberatan meminjamkan saya pulpen? Yang ketiga, could you please explain this lesson again? Apakah Anda bisa menjelaskan pelajaran ini lagi? Nah, ini ada 5 common modal atau modal yang sangat digunakan untuk permintaan ya. Yang pertama ada can, kedua ada could, yang ketiga ada would, yang keempat ada will, yang kelima ada would you mind. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke using can for request atau menggunakan can untuk permintaan. Nah, ini ada penjelasan. Can ini biasanya digunakan dalam bentuk informal atau redirect request atau permintaan secara langsung. Nah, biasanya ini terjadi di antara teman ataupun teman kelas ataupun orang-orang yang kita kenal saja. Nah, strukturnya ada sebagai berikut, yaitu adalah can plus subject plus base verb plus tanda tanya. Nah, bisa kita asumsikan, can you help me? Nah, ini ada beberapa example ya, ada 3 example. Pertama adalah, can you pass me the salt? Apakah kamu bisa memberikan saya garam? Atau, can you help me with my homework? Apakah kamu bisa membantu saya dalam mengerjakan tugas saya? Lalu yang ketiga, ada can you open the window? Apakah Anda bisa membuka jendela? Nah, ini ada notes juga ya untuk terkait dari can ini, yaitu lebih ke friendly atau sangat ramah dan kasual. Nah, terkadang juga suara yang kita direct in itu bisa saja terjadi dalam formal situasi. Nah, ini yang perlu kita hindari untuk di situasi yang sangat formal ya. Nah, ini yang adalah di silang ini adalah can you write a recommendation letter for me, Professor? Nah, kita tidak diharuskan memakai can karena memang profesor ini adalah ibaratnya orang yang lebih tua, jadi kita memang harus lebih sopan lagi untuk menghadapi dia. Nah, hal yang bagus untuk menghadapinya itu kita memakai could.
Could you write me a recommendation letter for me, Professor? Nah, seperti itu untuk can. Kita lanjut ke could. Oke, using could for request. Yang pertama ada penjelasannya dulu ya. Could ini adalah hampir sama seperti can, namun dalam permintaan ini digunakan lebih sopan lagi dan untuk formal. Nah, strukturnya adalah could plus subject plus verb plus tanda tanya. Nah, contohnya adalah could you lend me your notes? Apakah Anda bisa memberi atau meminjamkan ataupun memberikan note-nya. Yang kedua adalah could you please explain the instruction again? Apakah Anda bisa menjelaskan instruksinya lagi? Ataupun could I borrow your charger? Atau apakah saya bisa minjam chargermu? Nah, ini ada juga notes untuk yang penggunaan could ini, yaitu lebih sopan daripada can, lalu sangat suitable, sangat cocok untuk guru ataupun orang yang belum kita kenal, ataupun lebih ke arah formal. Nah, penambahan please juga ini akan membuat lebih sopan lagi ya. Kita lanjut ke would. Oke. Nah, penjelasannya sendiri, would ini lebih sering digunakan untuk sopan dan hypothetical request atau permintaan hipotetikal. Nah, ini akan memberikan kesan yang baik dan sangat cocok di konteks sosial. Nah, strukturnya ini seperti ini, would plus subject plus verb plus tanda tanya. Nah, example-nya adalah sebagai berikut. Nah, would you help me with this presentation? Apakah kamu bisa membantu saya dalam presentasi? Yang kedua adalah would you come with me to the library? Apakah kamu mau ikut bersama saya untuk pergi ke perpustakaan? Atau would you please wait for a moment? Apakah kamu bisa nunggu saya sebentar? Atau mungkin apakah kamu bisa menunggu sebentar? Nah, ini juga ada notes seperti biasa, yaitu ini lebih sopan lagi daripada can dan could di beberapa situasi. Nah, ini memberikan willingness and respect, atau lebih secara gamblangnya sangat-sangat sopan. Nah, yang ketiga ini common in both spoken and written English. Ini sangat digunakan ya untuk yang bisa dalam berbicara sebagai bahasa Inggris ataupun dapat kita menulis. Nah, sekarang masuk ke will or request. Ini adalah will ini biasanya digunakan dalam langsung menanyakan secara langsung, tapi lebih sangat-sangat sopan dalam permintaan. Nah, it can sound more confident atau sangat baik. Nah, strukturnya ini seperti ini. Will plus subject plus verb plus tanda tanya. Nah, example-nya adalah sebagai berikut. Will you join our study group? Apakah kamu bakal bisa bergabung dengan grup belajar kita? Yang kedua adalah will you help me move this chair? Apakah kamu bisa membantu saya mendorong atau menjauhkan kursi? Seperti itu. Will you be quiet please? Apakah kamu bisa diam? Tolong apakah kamu bisa diam? Gitu. Nah, untuk note sendiri, ini lebih ke suitable when asking someone we know, lebih cocok ketika Anda menanyakan ke seseorang yang Anda tahu. Nah,
penambahan please juga itu sangat bagus untuk lebih sopan juga. Nah, terkadang ini baik digunakan di berbagai orang authority ya. Contohnya adalah guru dan juga team leader. Nah, using would you mind, meaning would you mind adalah ini lebih ke arah sangat-sangat sopan sekali untuk permintaan. Nah, terutama ketika Anda menanyakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mungkin be inconvenient. Nah, strukturnya sendiri adalah would you mind plus verb ing, tanda tanya. Nah, selalu gunakan ing setelah mind. Nah, contohnya ada sebagai berikut. Jadi, would you mind closing the door? Apakah Anda keberatan jika menutup pintu tersebut? Yang kedua adalah would you mind helping me with this file? Apakah Anda keberatan membantu saya dengan file ini? Ataupun would you mind turning down the volume? Apakah Anda keberatan ketika Anda menurunkan volume? Nah, notes-nya sendiri ini sangat-sangat formal dan sangat-sangat respectful. Yang kedua adalah show height, memberikan level kesopanan yang tinggi. Lalu yang ketiga adalah sangat bagus untuk berbicara ke strangers atau orang yang tidak kita kenal, lalu senior kita ataupun official or in official means. Nah, banyak kesalahan di penggunaan would you mind ini, yaitu adalah tidak adanya verb ing ya. Jadi would you mind to help me, hanya itu saja. Karena strukturnya membutuhkan verb ing. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita compare untuk terkait modal-modal yang sudah kita jelaskan tadi. Itu ada modal can, will, would you mind. Nah, level kesopanannya, yaitu can ini adalah casual, will ini bisa untuk casual dan formal, would ini untuk sopan, ini lebih sangat sopan, ini lebih sopan lagi. Nah, penjelasannya atau konklusi dari penjelasan tadi, using modal help us speak more respectfully, atau bisa dibilang ketika kita menggunakan modal, kita dapat berbicara sangat bagus ya, respect terhadap orang. Nah, yang kedua adalah choose modal based on situation and relationship. Nah, kita bisa memakai modal berdasarkan situasi dan relasi, bagaimana lawan bicara relasi Anda sekalian. Yang ketiga adalah practice make perfect. Oke, mungkin itu saja PT dari saya. Terima kasih.